Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Sebelum kita mulai belajar bareng, seperti biasa, don't forget to subscribe this channel, like and share this video, supaya semakin banyak teman-teman kita yang ikut belajar bareng. Dan aku infokan lagi ke teman-teman yang mungkin belum nonton videoku yang lain, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Di situ ada beberapa sumber belajar bahasa Inggris yang bisa di-download secara gratis. So please check link on the descriptions. Nah, sekarang kita akan belajar bareng skill 53, distinguish a and an. Jadi, penggunaan a dan an ini sebenarnya aku yakin teman-teman sudah pasti tahu gitu ya, dan sudah cukup familiar menggunakan a dan an. Jadi di sini kita hanya mengulang kembali apa yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Penggunaan a dan an itu sebenarnya cukup simple ya. Kesimpulannya adalah kapan pakai a dan an, yang jelas dia dipakai untuk kata benda yang tunggal dan bisa dihitung. Jadi countable singular noun. Lalu kapan kita pakai a dan an-nya bergantung dari kata bendanya. The basic difference between a and an is that a is used in front of consonants and an is used in front of vowels. A, E, I, O, U. Nah, ini contohnya ada a book, a man, a page, an orange, an illness, an automobile. Nah, ini karena pengucapannya itu masih sesuai yang konsonan sama vowelsnya gitu ya. Atau vokal dan konsonannya masih sesuai dengan hurufnya. Tapi there are two exceptions to this rule, U and H. When U is pronounced like the consonant Y, as in usual, it is preceded by the article a rather than an. Nah, jadi kalau misalnya ketemu sama huruf U, tapi cara membacanya itu kayak konsonan Y, jadi kayak ini usual, kita kan bacanya bukan usul gitu kan, enggak, tapi usual gitu ya. Nah, kita harus pakai bukan pakai an. Kalau tadi kan di sini dikatakan di depan vowels, di depan huruf yang vokal itu kita pakai an ya. Kalau di depannya konsonan kita pakai ya kalau konsonan. Tapi kalau ketemu sama huruf U dan U-nya itu dibacanya bukan U tapi pakai Y atau Y, kayak usual, uniform, kayak gitu ya, university misalnya. Nah, itu kita harus pakai E. Dan ketika kita ketemu sama H yang diucapkannya seperti is not pronounced as in honor, it is preceded by the article an rather than a. Jadi kalau honor kan kita nggak bilang honor gitu ya, nggak bilang h. Nah, kita kan bilangnya honor, jadi harusnya kita pakai an. Jadi di sini ada contohnya a university, a unit, jadi pakai a bukan pakai an. An unhappy man. Nah, jadi sama-sama pakai depan u ya. Ini kan sama-sama u depannya teman-teman, tapi karena cara bacanya beda. Kalau yang di sini kan bacanya u bukan u, tapi kalau di sini kan bacanya vowels, an. Unhappy, ununderstanding, a hospital, a heart. Sama an honor, an herb. Kan ini bacanya hospital, benar-benar pakai konsonan H gitu ya. Heart, ini kita pakai konsonan. Jadi pakai E, tapi kalau di sini honor, our, herb, itu kan kita bacanya nggak honor atau herb gitu kan, nggak ya. Makanya dia pakai E. Jadi intinya teman-teman, E itu dipakai is used in front of singular noun with a consonant sound. Akhirnya di sini munculnya sound ya. Jadi kalau kita bacanya suaranya yang diawali dengan consonant, jadi bukan a, i, u, e, o, ya pakai e. Apapun hurufnya sebenarnya. Jadi jangan bingung kapan pakai e sama en. Sebenarnya jangan dilihat dari huruf depannya apa, karena belum tentu kan. Jadi lebih tepat kalau misalnya kita simpulkan bahwasanya kita melihat dari cara membaca awalnya. Jadi kalau cara membaca awalnya itu konsonan, ya pakai e, apapun hurufnya. Mau itu hurufnya vowels, mau itu consonants, pokoknya kalau cara membacanya dia konsonan awalnya, ya kita pakai e. Dan en dipakai ketika cara membacanya itu vowel. Apapun hurufnya ya. Kayak tadi kan, misalnya sini ada honor. Ini kan huruf depannya konsonan sebenarnya. Tapi karena cara membacanya itu vowels atau vokal, jadi kita nggak pakai e, tapi pakai en.
Be careful of nouns beginning with H or U. They may have a vowel or a consonant sound. Nah, seperti itu ya. Jadi, lebih enak atau lebih simpel kalau teman-teman membedakannya berdasarkan cara membaca di awalnya. Jadi, bukan huruf depannya apa. Itu cara yang paling simpel. Jadi, cara membacanya aja. Jadi, kita tidak melihat apa huruf depannya, enggak. Tapi, bagaimana kita membaca awalnya. Awal suara membacanya seperti apa. Semoga cukup jelas. Sekarang kita langsung coba latihan soalnya. Kita lihat contohnya dulu ya, teman-teman. Seperti biasa, the dishwasher quit his job because he was making only $4 a hour. Ini salah ya. Harusnya ini pakai an hour karena kita bacanya kan a hour bukan hour. Nah, kan nggak gitu ya bacanya. Jadi kita harus pakai an. Nomor 2 sudah benar. It was an unexpected. Jadi ini kita bacanya unexpected. Karena cara baca awalnya vowels atau vokal ya kita pakai an. A rejection jelas kalau ini kan re. Jadi dia jelas konsonan ya. Jadi pakai a. What about number 3? It's raining, so you should bring a umbrella. Bener nggak pakai a? Harusnya pakai n ya. Karena umbrella di sini kan kita bacanya a, umbrella. Jadi dia pakai vowel sound. Kalau tadi misalnya kayak unit, ini kan kita bacanya u, bukan unit gitu kan enggak. Tapi u, makanya karena konsonan pakai a unit. Tapi kalau di sini kan kita bacanya a, umbrella, a. Jadi vowels. Kalau di sini kan kita pakai umbrella kan pakai a ya. Cara bacanya bukan umbrella. Jadi kita harusnya pakai an ya guys, bukan pakai a. Jadi nomor 3 salah. Nomor 4. He bought a half gallon of milk and a box of 100 envelopes. Gimana nih? Benar nggak pakai a half? A half, baca kan H ya, half bukan alf, jadi udah benar. 100, ini juga konsonan bacanya jadi udah benar. A box juga sudah benar. Jadi nomor 4 benar. Nomor 5. An objection was raised because it was such a unacceptable idea. An objection ini benar sih karena vowel sound ya. Objection jelas ya pakai o. Tapi yang di sini kan harusnya ini pakai an ya. Unacceptable karena bacanya kan vowels. Unacceptable. Jadi nomor 5 salah. Harusnya bukan such a tapi such an. Gitu ya. Kita lanjut nomor 6. The workers at the plant do not belong to a union. A union, bacanya kan U ya. Jadi sudah benar dia pakai karena dia bukan vowels tapi konsonan. So number 6 is correct. 7. The police officer was not wearing an uniform when she arrested the suspect. An uniform, padahal bacanya U kayak nomor 6. Jadi harusnya dipakai ya, bukan an. So number 7 is incorrect. If you do not give me a hand, finishing the project on time will be an impossibility. Di sini ada a hand. Hand pakai konsonan ya, hand pakai H. Jadi benar pakai a. Terus ini impossible itu kan im. Berarti kan dia cara baca awalnya kan vowel sound atau vokal. Jadi benar pakai an. So number 8 is correct. Number 9. She was upset when a honest mistake was made. Ini harusnya pakai an ya teman-teman. Kenapa? Karena kan ini bacanya bukan honest tapi a, vowel, honest. Jadi nomor 9 salah. Harusnya an honest mistake. The last one. She opened a account at a local department store. Localnya benar pakai a, tapi di sini harusnya pakai an. Karena jelas dia vowel sound ya. Account itu kan jadi bukan account or what no kan ya, bukan konsonan intinya, jadi harusnya pakai an bukan pakai jadi nomor 10 salah. Nah, jadi intinya teman-teman perhatikan cara membaca awalnya ya. Jadi bukan dilihat dari huruf depannya, itu yang paling simple sih. Jadi biar kita nggak bingung. Sekali lagi bukan kita lihat huruf depannya, tapi kita lihat cara membaca awalnya. Apakah cara membaca awalnya itu konsonan atau vowels? Kalau dia konsonan ya apapun hurufnya ya, mau hurufnya vokal, mau hurufnya konsonan. Tapi kalau bacanya dia konsonan awalnya,
kita pakai kalau dia baca awalnya vowels, apapun hurufnya, ketika ketemu sama vowels ya kita pakai an. Sesimpel itu gitu ya. Semoga cukup jelas sampai di sini. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, saran dan kritik boleh tulis di kolom komentar. Thanks for watching and thanks for all of your supports. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye bye.